Oke. Hmm. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desra Priadi dari Fakultas Teknik Informatika Angkatan 2021 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan kali ini saya akan membuat satu video untuk menyelesaikan tugas 5 UI Canvas. Ini untuk menambahkan deskripsi dan juga nama pada IR project nih. Di situ tertera nomor satu, tambahkan fungsi pada project AR sebelumnya berupa keterangan nama dan deskripsi dari objek virtual yang muncul. Oke, jadi gampangnya sih kita bakal memunculkan nama dan juga deskripsi sesuai dengan objek yang eh, kita munculkan nanti. Oke, langsung aja ke programnya. Sebelumnya saya udah pernah buat untuk mengketes terlebih dahulu. Jadi coba kita running. Oke, sebentar. Nah, nanti hasil akhirnya tuh bakal kayak gini. Dia bakal nampilin sesuai apa yang kita tampilkan. Misal ini adalah objek ayam, dia bakal menghasilkan ayam dan juga deskripsinya. Ya, ini karena deskripsinya nggak ditulis banyak, tapi adalah pembeda gitu. Dan ini untuk harimau dan lainnya. Yang penguin ini agak susah sih. Mungkin yang anjingnya aja deh. Nah, jadi begitu. Ketika dia nggak ada, dia bakal langsung menghilang. Oke, mungkin langsung kita mulai di projectnya. Kita mulai dari awal aja. Eh, Mungkin karena untuk mempersingkat durasi ya, kita bakal pakai yang udah ada. Cuma hal-hal dasar tuh kayak pengimportan aset dan juga library kita skip aja karena ya itu udah dari awal udah pernah gitu kan. Kita buat scene baru tapi dari duplikat yang ini ya. Oh enggak, yang ini aja deh. Kita di paste. Nah, di sini. Ini untuk yang lama ya. Jadi buatan ini kita hapus aja sama scriptnya. Script jangan deh, itu buat rotasi. Buatan aja kita hapus. Aset-aset ini udah kita dimin. Mungkin yang awal tuh yang pertama kita harus hapus dulu apa default ini ya, default observer event handlernya. Kita pilih semua, kita hapus di setiap image target. Kita wait, kita remove komponen. Dan juga di situ kita tambahin ini kali ya, tambahin background buat nama dan juga buat deskripsi ke image aja. Kita taruh di ujung, juga tambahin teks di sini. UI, legacy, teks. Coba kita atur dikit ya. Misal dari style jadi bold juga ukuran jadi 22, kita tengahin. Dan juga kita tambahin juga buat deskripsi. Iya, di ini di rename dulu. Name dan juga UI, image, hmm, okay, description. Dan juga teks legasi di sini. Oke, okay. Coba kita pindah dulu. Kita taruh di pojok atas. Ini gak usah dikit rubah deh, biar sama aja. Kalau mau ngambil semua gimana ya? Gak bisa. Yaudahlah. Nah, itu untuk ngatur ini aja sih ya. Ancornya tuh buat ngatur apa? Responsifnya aja. Oke, ini untuk UI-nya. Kita bagi jadi name juga deskripsi. Habis itu kita langsung ke script aja deh. Di sini kita udah punya script sebenarnya. Cuma karena kita mau pakai yang baru,
Kita buat ulang lagi aja. Delete. Hmm. Ini bakal ngaruh ke ini ya, ngaruh ke script yang ada di scene yang lain sih, tapi nggak apa-apa. Kita buat script baru, tapi kita samain deh namanya. Misal yang ini, clickable AR. R-nya kan ya? Ya udahlah, clickable AR sama sama satu lagi kan pengaturan, tapi kita tulis ulang ini deh. Nah, kita tuh karena tadi ada yang dihapus, yang default default ya bentar, nama yang dihapus tuh apa ya? Sebentar, kita cek dulu. Default observer. Oke, kita rubah di sini. Default observer blur. Oke, terus kita bakal buat eh, public boolean markernya, dan juga kita bakal override si function on tracking phone sama on tracking loss. Tapi kita pakai private atau protected ya, protected, protected override void sama namanya tracking phone. Dan di dalamnya tuh kita buat eh, base dot gini. Sebenarnya kurang tahu sih untuk base itu apa ya. Cuma gara-gara dari ibunya ngasih gitu kan, jadi ya udah kita ikutin aja. Markernya tuh kita kasih true. Ini hapus aja sama protected override of override with on tracking loss dot on tracking loss. Markernya kita false. Buat ngejelasinnya simple sih. Kalau misalkan on tracking phone berarti kan dia terdetek nih. Jadi kita buat si markernya tuh bernilai true agar bisa diambil sama file lain atau sama function lain gitu. Terus kita buat juga di sini public untuk private, public boolean get marker, terus return marker. Ini untuk trackable nih. Nah, karena tadi ada yang dihapus kan, default observernya itu dihapus. Jadi script yang baru itu, script yang trackable AR ini, dia bakal nge-replace uh, functionnya di sini. Oke, di sini kita udah nge-replace ya. Untuk apa namanya? Eh apa sih ini? Komponen. Komponen yang defaultnya itu. Terus kita tambahin satu lagi buat pengaturan. Nah, di sini baru logiknya. Logik di mana si objeknya itu bakal menghasilkan atau apa ya, menampilkan nama sesuai dengan objek yang kita detect. Oke, yang pertama itu ini mungkin hapus dulu ya komen. Agak ngeganggu dari mas buat mata. Ini kita buat public trackable track AR, hmm, TR kali ya.
Terus ada public string, karena kita bakal pakai beberapa nama, di string itu dibikin array, sama ini juga yang trackable-nya. Terus kita tambah public string buat deskripsi juga. Terus kita tambahin public. Ini buat eh, si teksnya, si komponen teks yang ada di sini. Nanti kan kita bakal ambil buat dia tuh ngasih nama tuh sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Nanti ini yang bakal kita ambil. Kita pakai teks, sal. Ya. Cuma karena kita pakainya ini UI ini, jadi harus kita import terlebih dahulu. Unity engine UI. Terus yang ini juga text description. Terus karena kita bakal membuat si apa namanya backgroundnya juga hilang. Tadi yang ini nih kita buat public juga, public game object name, eh UI name sama UI description. Terus kita bakal apa ya? Mungkin cukup ini dulu deh. Hmm, Oke, ini udah ya. Di start juga nanti dulu kita diupdate dulu. Kita bakal ngelooping si ini nih trackable AR, ptr, tr dot length. Oke, terus ada pengecekan. Eh ini looping di sini tuh buat ngambil ya, buat ngambil semua datanya gitu. Buat ngecek apakah ada datanya juga apa enggak, atau ada ini nih trackable AR-nya apa enggak gitu. Terus di sini kita buat kondisian di mana misal kalau TR-nya ada, TR-nya I, bakal get marker. Ya. Ini kalau get markernya ada, di sini kan kita bakal nge-looping ya dari mulai angka 0 sampai eh, panjang si TR-nya ini, si panjang trackable apa, si panjang apa ya objeknya atau image targetnya. Nah, kalau misalkan dia ada, apa sih kondisi yang bakal ditampilin gitu. Misal yang pertama tuh bakal ngerubah si teksnya ini jadi si nama. Jadi apa ya? Name, text name dot text name i. Itu kita simpen dulu buat lihat. Oke, oke aman. Dan juga si deskripsinya juga sama. Di situ kita bakal ada pengecekan di sini. Cuma kalau buat lihat ini dulu sih harusnya udah beres. Yang ini ya, yang menampilkan nama sesuai sesuai apa namanya? Sesuai targetnya. Coba kita run terlebih dahulu deh. Belum, belum, belum. Si trackable AR. Ini tuh harus kita buat sini. Masukin ke sini. Oh, bukan, bukan. Salah pengaturan yang ini. Oke.
Di sini kita isi 4 karena kita pakai 4 objek di sini. Name juga 4, si deskripsi juga 4. Kita langsung drag and drop aja yang bagian sini nih. Dari hierarki semuanya ya. Sama nama penguin. Ayam, anjing sama harimau. Deskripsinya simpel aja deh. Ini penguin gitu. Ini ayam. Ini harimau. Oke, sama teksnya jangan lupa kita masukin. Dan juga si image ini ya, yang belakangnya. Oke, kita coba lihat dulu. Nah, dia akan berubah. Si nama dan juga deskripsinya dia bakal berubah sesuai dengan apa yang dia deteksi. Oke, ini udah bener ya. Wait, itu harimau masih kedeteksi. Nah, oke, selanjutnya kita buat biar si UI-nya ini bisa aktif dan juga non-aktif ya. Kita balik lagi ke sini. Ada beberapa variable, ada dua sih yang harus kita buat lagi. Misal di sini ada private, private boolean, booleannya array ya. Sama kita kasih nama cek cek apa sih namanya? Marker sama integer counter, counter marker. Oke, di sini ada dua yang bakal kita pakai. Jadi yang pertama tuh kita dari startnya dulu, kita buat si check markernya tuh memiliki isi ya. Check marker sama dengan new boolean r dot length, dan juga di sini bakal ada pengecekan lagi else kalau misalkan dia nggak terdeteksi. Ini juga dibuat di ini ya, check markernya nih. Lihat. Eh, ini tuh buat ngecek kalau misalkan si check markernya tuh terdeteksi apa enggak sebelumnya. Kalau misalkan dia terdeteksi kayak gini nih, dia kan bakal ngedeteksi track apa marker yang pertama, misal dia looping looping ke nol, looping ke nol dia ada dapat penguin, ada nih dapat nilainya true, dia bakal ngejalanin ke sini, dia bakal nampilin nama dan juga deskripsi si penguin, dan juga di sini kita buat si counter markernya jadi plus plus, karena kita bakal pakai perkondisian di bawah nanti di function baru buat nampilin si marker, nampilin si bagian backgroundnya itu ya. Juga di sini tick markernya, eh, ya kita kasih true. Jadi sebaliknya kalau misalkan dia nggak terdeteksi, maka kita buat si counter markernya min min dan check markernya kita jadiin kita jadiin false, false, dan counternya juga kita ini ya, kita min min. Terus kita buat satu fungsi private void, apa ya namanya ya, contract enggak,
Oh, enggak. And yes. Udah gitu aja deh. Kita bakal wait. Kita bakal buat perkondisian lagi. Kalau misalkan si counter markernya lebih dari nol atau counter markernya nol dulu deh. Markernya sama dengan nol, dia bakal nampilin si name dan juga si deskripsi UI ini. UI.name.set aktif, set aktif, tuh, UI deskripsi, set aktif. Eh, enggak. Kalau misalkan dia enggak ada yang terdeteksi, dia false. Counter markernya karena nol. Kita buat sebaliknya dari ini. Aduh, berubah jadi true. Oke, dan juga jangan lupa kita pakai. Udah, jangan pakai private. Pakai di luar dari looping ya. Oke, ini cukup. Coba kita cek dulu. Oh, ada lupa pakai pakai titik koma. 61 sama 65. Oh iya. Oke, ini udah. Coba kita cek dulu apakah ada error. Nah, udah. Dia udah ngedeteksi eh pertama dia ngedeteksi sesuai dengan apa yang kita tampilin. Jadi ini adalah ayam, dia bakal mengeluarkan nama dan juga deskripsi berupa yang isinya ayam dan juga ini harimau. Ketika dia nggak ngedeteksi apapun, dia bakal hilang atau dinonaktifkan lah. Set aktifnya di false. Oke, mungkin ya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.